Di saat perubahan iklim tak lagi sekadar jadi bahan diskusi melainkan sudah dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registri unit karbon atau SRUK di Jakarta Teater, Jakarta Pusat. Langkah ini jadi bagian dari upaya membangun tata kelola pasar karbon nasional yang lebih terintegrasi, transparan dan juga akuntabel. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registri unit karbon atau SRUK di Jakarta Kamis sore. Acara dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menandakan bahwa upaya menjaga lingkungan kini juga membutuhkan dukungan sistem dan instrumen ekonomi. Melalui SRUK, setiap unit karbon akan dicatat, diverifikasi, dan dilacak secara nasional. Menurut Menteri Lingkungan Hidup, sistem ini menjadi dasar agar seluruh unit karbon dan pelaku usaha dapat terdata dengan baik, sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri dan menjaga integritas pasar karbon Indonesia. Sistem registrasi unit karbon, jadi kayak pedagangnya lah, emiten mungkin kalau di ini ya, jelas, dan dia terdata semua. Dia menjual kemana, terima itu terdata semua, dia lempar ke pasar karbon IDX juga kebaca. Bisa di-trace, tidak tumpang tindih, karena terkait dengan bagaimana memelihara tapak yang dimana dia menyerap emisi karbon tadi. Itu sebetulnya. Nah kalau nggak diatur dengan baik, bisa tumpang tindih. Klaim sana, klaim sini, akhirnya apa? Harga karbon kita nggak bagus, nggak dipercaya. Tidak berintegritas istilahnya. Jadi kita harus SRUK ini bagian daripada meninggikan nilai integritas karbon kredit kita. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan, peluncuran SRUK bukan sekedar peresmian sebuah sistem, namun pasar karbon nasional telah mulai berjalan seiring dengan penyempurnaan regulasi di berbagai sektor. Launching hari ini, tetapi juga sudah didahului tanggal 6 kemarin di Kehutanan sudah jualan. Sudah ada 4 ya Pak ya? Sudah 4, jadi sudah. Tidak hanya pengumuman gitu, launching, tetapi sudah jalan 4 yang sudah jualan. Nah ini kita lakukan secara paralel, yang sudah selesai peraturan menterinya bisa jalan, yang lain belum selesai bisa menyusul. Tapi saya bersyukur, tidak hanya baru sudah selesai, peraturan dari OJK juga sudah selesai, peraturan dari Permen LH juga sudah selesai. Selain memperkuat tata kelola pasar karbon di dalam negeri, pemerintah juga meyakini kehadiran SRUK akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi menyebut, sistem ini menjadi salah satu fondasi penting untuk menarik investasi dan memperluas partisipasi pelaku pasar karbon global. Banyak sekali lembaga-lembaga dan organisasi yang sangat-sangat berniat untuk ikut dalam pasar karbon Indonesia. Hari ini, we delivered, kita sudah wujudkan. Ini adalah hasil pekerjaan pemerintah Indonesia yang patut dibanggakan, bahwa hari ini kita mulai suatu sistem registrasi unit karbon yang betul-betul bisa bekerja dan berfungsi dengan baik. Dan saya bisa melaporkan kepada Bapak, Ibu-Ibu media bahwa banyak sekali investor dan pelaku-pelaku dari luar negeri yang sudah siap untuk masuk ke pasar karbon Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi pengembangan pasar karbon nasional. Dengan dukungan regulasi yang semakin lengkap dan sistem yang lebih transparan, pemerintah berharap arus investasi hijau terus meningkat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan karbon global. Meski pasar karbon Indonesia terus berkembang, tantangan ke depan masih besar. Pemerintah perlu mempercepat implementasi SRUK, memperluas partisipasi pelaku usaha, serta memperkuat sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi agar pasar karbon nasional mampu bersaing di tingkat global.
Dengan langkah tersebut, transisi menuju ekonomi rendah karbon diharapkan tidak hanya menjadi target jangka panjang, namun juga memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan perekonomian nasional.